Halo, kali ini saya berada di rumah Pak Joko Cenut ya, salah satu YouTuber kondang Pati. Nanti bisa di subscribe, channelnya ada di bawah ini ya. Di bawah ini kita lagi ngobrol-ngobrol, ngopi ya. Di sini ngopi, suasananya enak, nyaman. Terus nanti saya akan share ke teman-teman bagaimana cara menghipnotis anak-anak atau cara merubah mindset, cara merubah anak-anak yang ngompol, yang nakal biar menjadi rajin tanpa kita melakukan induksi. Mas Joko punya anak yang nakal ya Mas ya? Wah, anak ini nakal. Anak orang nakal yo, ora anak. Anak orang nakal ora apa. Pasti Mas, anak itu pasti nakal. Pasti nakal ya? Tapi pasti enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena emang dunianya seperti itu ya. Dunia anak-anak. Dunia anak-anak seperti itu. Jadi ya itulah, anak-anak ketika nakalnya itu masih wajar sih. Saya pikir nggak ada masalah Pak ya. Masih wajar itu nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu nanti kalau sudah istilahnya kalau sudah kayak judi, kayak mencuri, nah itu udah nakalnya sudah di luar batas lah. Kalau misalnya masih nakal-nakal wajar ya tidak masalah ya Mas ya. Tapi ngene Mas, ana sing anak wis gedhe niku ngompol. Ngompol ya? Oh iya. Ngompol bisa. Iso lho Mas? Bisa diterapi. Nanti saya share ya. Teman-teman iso carane anake ngompol. Pasti wis gedhe tapi ngompolan. Ada kayak gitu biasanya. Jaki tuh dulu waktu SD masih ngompol loh Mas. SD. Ngompol terus untung aku nganu. Sayangnya aku ora ketemu kowe Mas. Ketemu wis langsung tak praktek dong. Jadi sekarang udah gak ngompol soalnya wis kelas 6. Waktu kelas 1 SD, kelas 2 pun masih ngompol kok Mas. Masih ngompol. Wis ndak gresuk kopo-kopo. Ngono ku alah. Sak sprene sak sembarang malah. Jadi cara nerapi untuk anak-anak itu sebetulnya banyak tekniknya sebetulnya. Kita tidak perlu pakai belajar hipnotis resmi pun sebetulnya bisa. Jadi yang pertama biasanya kayak gini Mas Joko. Yang pertama itu ketika anak-anak tidur. Jadi hipnotis itu kan antara sadar dan antara tidur. Iya. Kita bermainnya itu di area tengah-tengah sini. Pas ngantuk. Nah, pas ngantuk karena sudah tidur tidak bisa diperintah atau sugesti tidak masuk. Kalau dia sadar kita perintah dia masih bisa respon atau masih bisa menolak. Alah, ngopo sih bapak iki kayak gitu. Dia masih bisa menolak. Tapi keadaan di tengah-tengah itu, nah itu baru sugesti bisa masuk. Nah, caranya seperti ini Mas Joko. Jadi ketika anak kita tidur ya, kita bangunkan pelan-pelan. Nek cara Jawa itu apa digugah. Ya? Nah, digugah tapi pelan-pelan. Nah, jadi dia sebetulnya masih dalam keadaan tertidur tapi masih bisa mendengar suara. Iya. Jadi masih tidur ayam kayak gitu loh. Nah, ketika anak kita atau orang yang mau kita terapi itu sudah di area itu, nah kita tinggal memasukkan sugesti. Jadi sugestinya pun terserah sih, mau mulai hari ini Anda akan rajin, atau mulai hari ini semua mata pelajaran menjadi lebih mudah, atau mulai hari ini ketika Anda sudah mulai terasa ingin pipis, maka Anda akan terbangun saat itu juga. Oh, ngono toh Mas. Ya. Berarti ora usah nganggo ilmu tetek bengek, sugesti ngono tok. Iya, cuma seperti itu toh. Jadi istilahnya kalaupun kita tidak belajar hipnotis secara resmi, sebetulnya bisa tinggal memainkan seperti itu. Iku ilmune Mas Roni wis ditular-tularno lho. Bagus ini Mas Roni ya, mau menularkan ilmune buat kita. Oke. Terus apa lagi Mas? Jadi itu yang pertama ya. Jadi caranya di pura-pura dibangunkan seperti itu. Nah, yang kedua, sebetulnya kita bisa pakai cara yang istilahnya anak itu kita suruh tutup mata sambil rebahan boleh, sambil duduk boleh. Oh, suruh duduk. Ya, rebahan penting tutup mata. Ya, tutup mata. Karena kalau dia buka mata takutnya tidak bisa fokus karena masih bisa melihat teman-temannya yang di depan atau apa. Sudah tutup mata, kemudian kita suruh berimajinasi untuk bermain game, Mas. Game. Jadi anak-anak kan suka nih main game, atau main sepak bola atau main apalah terserah. Mas. Kayak yang saya kemarin lakukan di anaknya salah satu dokter di Pati. Kemarin ini Mas, matematika itu sangat
susah sekali, dia nggak suka matematika, bahkan belajar pun males. Wegah ya. Wegah. Jadi, nah akhirnya setelah saya terapi kemarin, hasilnya signifikan Mas. Oh. Dari belajarnya itu jam 10 malam lebih itu masih belajar. Jadi ini seneng, Ya. sinau mah seneng. Biasanya kan orang seneng, jadi seneng loh Mas. Iya, dia belajarnya jadi suka. Nah, misalnya kemarin kan dia nggak suka belajar kan, nggak suka belajar, matematika malas. Nah, setelah saya terapi, perubahannya jadi signifikan. Jam 10 pun masih belajar, dan testimoninya dokter seperti ini. Nih lihat nih. Jadi itulah hasilnya ya. Jadi sangat signifikan sekali, bahkan sampai juara loh Mas kemarin. Waduh, itu. ngono ku mang ya Mas yo. Oh, juara. Oke. Bagus ku. Wah. Wis pokoke boleh dicoba nek memang minat iso terapi ning ngono ya Mas ya. Ya, bisa terapi atau nanti nek misalnya teman-teman mau memperdalam ilmu hipnoterapi, nanti bisa kontak saya, baik offline datang ke Pati ataupun lewat online, karena kita juga melakukan pembelajaran lewat online jarak online jauh. Bisa ya Mas ya? Bisa Mas, karena kebetulan murid-murid saya juga ada di Papua, di Kalimantan, di Taiwan, di Malaysia, di Arab. Online nih bisa, dan kita garansi sampai bisa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Mas nanti nek aku online nggak bisa gimana, kita ada tanggung jawabnya. Jadi kita ada garansi sampai garansi bisa. Mas ya? Iya, garansi sampai bisa. Dan cukup bayar cuma sekali saja, jadi nggak perlu nanti aku bayar pisan ya, terus garansinya seumur hidup sampai bisa. Weh. Enak, garansi seumur hidup yo. Oke, perlu dicoba itu. Nah, tadi kan belum saya kasih tahu ya yang cara menghipnotis anak-anak yang pakai game tadi ya. Nah, sebetulnya ketika anak-anak sudah tidur, ketika anak sudah kita suruh tutup mata, kemudian kita suruh bayangkan untuk memainkan sebuah game, Mas. Nanti dia otomatis akan bermain game dengan asik. Nah, seperti ini, dia akan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita kasih gamenya seperti kita bercerita, misalnya oke, sekarang game apa yang kamu mainkan, misalnya katakanlah sepak bola, oke, sekarang tendang bolanya. Nanti dia akan berekspresi, kakinya akan menendang, terus oper, terus sekarang pegang, nah seperti itu. Nah, kemudian kita buat cerita seperti itu, akhirnya setelah itu kita tanya, oke, sekarang gamenya dilepasin dulu, sekarang kamu pikirin nih pelajaran apa yang susah. Nah, kita tanya seperti itu. Pelajaran matematika misalnya katakanlah, oke, kalau matematika susah, kalau misalnya dibuat mudah mau nggak? Mau. Nah, biasanya saya suruh untuk berimajinasi. Jadi di depan itu bayangkan ada sebuah papan tulis. Nah, sekarang di papan tulis itu ada tulisan matematikanya. Nah, ketika itu nanti hapus. Jadi dia itu dalam keadaan menutup mata seperti ini, dia menghapus nanti, Mas. Nah, ketika tulisannya itu hilang, maka apa yang ada di dalam mindsetnya atau di dalam pikiran anak tersebut itu akan hilang juga, karena kita sugestinya seperti ini. Ketika nanti di papan tulis tulisan matematikanya itu hilang, maka pelajaran matematika itu pun sekarang menjadi jauh lebih mudah, dan ini nyata dalam pikiran Anda seperti itu. Nah, nanti dia akan berusaha nanti dia akan menjadi lebih mudah banget. Ya Mas ya. Jadi istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita mau menerapi seseorang atau menerapi anak-anak, kita nggak perlu belajar biaya mahal-mahal, ya pakai cara itu tadi, ada banyak cara. Anakku ini seneng pelajaran iki, terus pelajaran iki sih gak seneng lho Mas. Berarti bisa ya Mas ya? Bisa. Bisa ya ternyata ya. Berarti terapi itu. Jadi mungkin itulah pelajaran dari saya dan Mas Joko Cenut. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diterapkan di rumah. Bersama saya Roni Dilaserna dan Cenut. Sampai jumpa. Halo. Ini ada paket hipnotis. Kalau mau belajar bisa ke Mas Roni Dilaserna ya. Semua lengkap di sini. Paket hipnotis. Oke.
We'll be right back.